Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadena, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Gongan Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Baiklah, di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik bersama Ibu Ida Riani SPD, guru mata pelajaran sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ida? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Ida karena mau membantu saya melakukan kegiatan tugas guru penggerak angkatan 7. Seperti yang telah saya katakan kemarin, kalau saya akan melaksanakan supervisi kegiatan di kelas Ida. Namun sebelum kegiatan supervisi saya laksanakan, ada kegiatan lainnya yang saya lakukan, yaitu saya akan observasi di mana gunanya untuk melihat sejauh mana persiapan yang Ibu lakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan kegiatan observasi ini. Apakah bisa dimulai, Ida? Bisa Bu, silakan. Oke, pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran Ibu pada saat supervisi di kelas nantinya. Oke, rencananya Bu, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia di bawah penjajahan Jepang serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau lainnya, serta mampu merefleksikan materi yang telah dipelajari untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Oke, selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai Ibu pada saat supervisi nanti apa saja? Untuk area pengembangan saya lebih fokus kepada moral, ya, kemudian juga kepada mental anak, ya, kemudian bahasa yang digunakan juga mengarah ke analisisnya lah, pengembangan analisisnya dalam menganalisa materi tersebut. Oke, berarti yang pengembangan yang dicapai itu masalah moral, mental, dan analisisnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, strategi yang disiapkan dalam supervisi nantinya apa yang ingin Ibu lakukan? Persiapan saya tentu saya menggunakan model pembelajaran, saya menggunakan model problem-based learning, ya Bu ya. Kemudian saya juga menggunakan media, yang jelaskan medianya laptop, ya. Kalau untuk anak-anak saya gunakan seperti buku cetak, kemudian diperbolehkan untuk membawa HP, berarti medianya kan bisa YouTube, bisa Google. Nah, kemudian juga dibantu dengan gambar-gambar, ya, gambar-gambar. Kemudian juga ada gambar-gambar emoji untuk memancing anak, bagaimana anak itu kesiapannya lah dalam mengikuti pelajaran. Oke, berarti yang ingin strategi yang dipersiapkan Ibu yaitu model pembelajaran, yaitu model problem-based learning tadi ya. Selanjutnya media, laptop, buku cetak, dan HP siswa gunanya untuk internet seperti YouTube, Google, dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan rencana kegiatan ini akan dilaksanakan? Rencananya saya melakukan praktek mengajar dengan itu hari Rabu ya. Kebetulan saya masuk di kelas 11/4. Hari Rabu ya, di 11/4 ya. Semoga yang diharapkan Ibu Ida pada hari ini bisa diterapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga
Ta'ala. Ayo. Oke, silakan semua siapkan. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Doa dimulai. Baiklah, Mama Ibu, hari ini Ibu absen kamu. Ya. Andika, Asmadida, Hadir Bu. oke. Kemudian Asmirani, Hadir Bu. Baharanti, Dery. Terus. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, coba kamu perhatikan, ya, kelasnya udah bersih belum? Gimana ketua, kelasnya udah bersih? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita sesuai dengan kesepakatan kelas, berarti selama proses pembelajaran tidak ada yang keluar, tidak ada yang bermain. Oke, ya. Oke anak-anak, sekarang coba lihat ini gambar apa? Bendera. Gambar bendera negara mana? Dari Jepang Empire. Nah, ini negara Jepang, ya, yang memiliki bendera ini. Kemudian, kalau kita perhatikan negara Jepang, ya, yang pernah menjajah kita, kira-kira sekarang kan negara Jepang udah maju, ya. Apa yang bisa kita karakter yang Jepang itu yang bisa kita tiru? Semangatnya, apa lagi? Kemajuan teknologi. Ya, apa lagi? Tanggung jawabnya. Ambisinya, tanggung jawab. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi yang minggu lalu, yaitu kita bahas tentang ya, dampak sosial, dampak penjajahan Jepang di bidang sosial dan pendidikan. Oke. Nah, kalau dampak di bidang sosial, Kalau dampak di bidang sosial, masyarakatnya memiliki kebiasaan untuk berbaris di pagi hari untuk menghadap ke Tokyo atau ke matahari terbit. nah, oke, terima kasih Siva. Kemudian lanjut di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Jepang pun mendirikan sekolah seperti SD, itu kewajibannya sekolah SD itu selama 6 tahun, kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Nah, kalau Ibu tampilkan gambar ini, ya. Nah, tahu kan ini gambar apa? Apa? Sekolah. Nah, jadi seperti inilah kondisi sekolah kita, anak-anak yang dulu, ya. Nah, kemudian kalau Ibu ini yang tadi barusan dijelas oleh Siva, ya. Jadi pagi-pagi hari, ya, masyarakat Indonesia itu disuruh berbaris, kemudian rukuk menghadap ke Tokyo atau ke matahari. Nah, kalau Ibu tempelkan ini, gambar ini, kira-kira kaitannya dengan materi kita tentang apa ini? Di bidang? Nah, di bidang ini. Jadi hari ini kita membahas tentang, ya, organisasi yang didirikan oleh Jepang, yaitu organisasi militer. Baiklah anak Ibu, sebelum kita lanjutkan materi kita, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik
menggunakan sumber-sumber sejarah primer dan sekunder untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia di bawah penjajahan Jepang dan merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau lainnya. Nah, kemudian metode kita hari ini, ya, metode pembelajaran kita yaitu program based learning. Ya, nanti Ibu akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok sesuai dengan pemetaan. Ya, nah sebelum kita masuk ke materinya terlebih dahulu, Ibu akan harus mengetahui bagaimana kondisi hati kamu pada saat ini. Nah, di sini ada gambar emoji, ya. Nah, ada gambar marah. Kemudian ada gambar lagi sedih. Ya. Kemudian ada lagi bingung. Nah, kemudian ada lagi nah, ini adalah gambar perasaan kamu pada saat ini. Ya, kira-kira kamu pilih yang nomor berapa? Ya, tanya ke hati masing-masing dulu. Ya, dan bisa memilih. Dan tahu hati kalian yang mana? Ya. Nah, kalau Diana mau pilih gambar yang mana? Bagaimana situasinya? 4, berarti kamu lagi senang, lagi bahagia, lagi senang. Nah, kalau dari nomor 4 juga senang. Alhamdulillah. Nih, sekarang nih senang juga. Senang nomor 4, ya. Kamu? Nomor 4 juga. Nomor 4 juga. Ya. Nah, berarti kalau sudah semuanya nomor 4, ya hari ini Ibu mengajar kamu tidak ada kendala. Nanti kan kalau sudah ada yang bingung, terpaksa kita harus membujuknya, membuat situasi yang lebih nyaman supaya dia juga belajarnya nyaman. Tapi kalau semuanya sudah memiliki 4, nomor 4 semua, berarti tidak ada masalah kalau kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Baiklah, anak Ibu. Ya, kita akan lanjutkan materi kita, ya. Pelajaran kita hari ini kalau kita kaitkan dengan Islam, ya. Hari ini materi kita berkaitan dengan dampak penjajahan Jepang di bidang militer. Nah, kalau kita kaitkan ke Islam, ya, pelajaran hari ini, ya, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur kita hidup pada zaman ini terbebas dari penjajah, bisa belajar dengan tenang, ya, ke sekolah dengan tenang, ya. Nah, itu yang harus kita syukuri, ya. Oke, ya, anak ibu sekalian, kita mulai pembelajaran kita tentang dampak penjajahan Jepang di bidang militer, ya. Jadi ada dampak positif, kemudian ada dampak negatif, ya. Kemudian militer juga terbagi atas 2, ada yang militer, organisasi militernya, ya. Kemudian ada juga yang semi militernya, ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar-gambar di sini, ya, ini adalah kondisi rakyat Indonesia. Ya, ini adalah masa pendidikan, maksudnya masa penjajahan Jepang. Ya, di bidang pendidikan seperti ini perkembangannya. Ini adalah sekolah yang didirikan untuk rakyat pribumi. Ya, dengan kondisi seperti ini mereka tetap semangat belajar. Kemudian dilanjutkan lagi, nah ini di bidang sosial. Ya, jadi rakyat Indonesia itu diwajibkan pagi-pagi, ya, sudah harus berbaris. Ya, jadi nilai-nilai seperti itu ternyata sudah kita ikuti sampai sekarang. Ini yang diwariskan oleh Jepang. Jadi pagi-pagi kita berbaris. Ya. Nah, kemudian juga ini militer. Ya, ini akan kita bahas. Jadi pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia itu dulunya, ya, rakyat Indonesia itu diwajibkan untuk ikut militer. Jadi di sekolah-sekolah sudah dilatih militer, baris berbaris. Nah, sampai saat ini pun, ya kan di sekolah itu kan ada LBB kan,
sosial. Ya, kalau kita lihat gambar ini adalah gambar di mana rakyat Indonesia membuat rel kereta api. Nah, kalau kita sudah ke sini larinya tentu pemikiran kita bahwa ini adalah rodi atau romusa kalau bahasa Jepangnya. Ya, berarti kerja paksa. Nah, kalau Ibu katakan gambar ini, ayo, bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia pada saat itu? Kekurangan makanan atau kekurangan gizi akibat dari kerja paksa. Baiklah, anak ibu, jadi penjelasan kita yaitu di bidang militer, ya ada ya organisasi militernya, ada yang semi militernya. Nah, jadi ibu akan kalian silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok pemetaan yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Baiklah anak ibu, sekarang ibu akan membagi kelompok tadi sesuai dengan pemetaan yang ibu lakukan minggu lalu. Ada 3 kelompok, yaitu ada kelompok kinestetik, kemudian ada kelompok visual, dan juga ada kelompok auditori. Nah, untuk kelompok kinestetik, ya, tugas kamu yaitu melakukan evaluasi ya tentang gambar video tersebut. Judulnya yaitu tentang alasan Jepang mendirikan organisasi. Ya, ini LKPD-nya untuk panduan tugas kamu. Ya. Kemudian untuk kelompok visual, ya, pada sini ya. Nah, kelompok visual materi kalian yaitu membahas ya tentang organisasi militer dan semi militer. Nih, ya. Kemudian untuk kelompok auditori, ya, tugas kamu yaitu mengevaluasi, ya, kemudian tentang dampak positif dan negatif penjajahan Jepang di bidang militer, ya. Jadi tugas kamu yaitu menjawab soalan ini dalam bentuk video yang menarik. Nah, silakan. Waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu, menampilkan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mewakili? Anika. Oke, silakan Anika. Tentang dampak positif dan negatif penjajahan Jepang di bidang militer. Dampak positif memberikan pelatihan militer sebagai bekal dalam pembentukan tentara negara Indonesia. Dibentuknya organisasi semi militer meliputi Sainendam, Kaibondan, Bujinkai, Dipaguntai. Dampak negatif melanggar hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh teman kami Asmanidar Saputri. Adanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dari penjajahan Jepang di bidang militer. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan militer kepada masyarakat pribumi untuk sebagai
sebagai bekal menjadi tentara Indonesia. Yang kedua yaitu membentuk organisasi semi militer seperti Sainendan, Kaibodan, Ujinkai, dan Jibakutai. Yang ketiga yaitu dibentuknya organisasi militer terdiri dari Heiho dan Peta. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yakni saya mengambil di bidang negatif. Dampak negatifnya yakni melanggar hak asasi manusia. Jepang memberikan hukuman yang sangat keras terhadap siapa saja yang menentang pemerintah Jepang. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kinestetik. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bertiga. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer. Jepang juga mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang Indonesia yang bergabung dalam organisasi militer dan semi-militer. A. Organisasi militer. 1. Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Heiho adalah wadah yang disediakan Jepang untuk pemuda Indonesia sebagai barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan merupakan bagian dari tentara Jepang. Inilah contoh infografis dari kelompok visual. Oke, silakan. Alasan Jepang mendirikan organisasi militer. 1. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia membantu Jepang melawan sekutu. 2. Mempersiapkan tenaga prajurit untuk membantu Jepang. 3. Untuk menambah kekuatan militer Jepang jika sekutu mendarat di Indonesia. Anak-anak ibu sekalian, tadi kamu sudah bisa lihat hasil kerja kelompok masing-masing. Kelompok audio visual sudah menampilkan, kemudian kelompok visual dan kelompok kinestetik. Alhamdulillah kerja kamu hari ini luar biasa bagusnya, ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita menyegarkan otak kita sebentar, ya. Kalau tadi sudah dimulai dengan stop, sekarang kita lanjutkan dengan breaking, ya. Mau? Semangat? Mau. Ya, kita breakingnya lagunya potong bebek angsa masak di kuali, tapi kita ganti kelompok sini wek ya. Kelompok sini wak, kelompok sini wik. Situ wek, ya, situ wik, sini wak, wek, wik. Oke, bisa mulai. Kita coba dulu lagunya yang biasa, sama-sama ya.
Jadi kita sama-sama menyimpulkan bahwa ya pembelajaran hari ini ya kita membahas tentang dampak bidang militer masa pemerintahan Jepang. Oke, dampak positifnya apa? Membentuk pasukan pelatihan militer. Oke, kalau ini tadi apa bahasanya? Ya, organisasi militer dan semi militer. Contohnya kalau organisasi militer ada peta, ada hai. Oh. Kalau yang semi militernya ada Hizbullah. Kemudian ada apa lagi? Swiss Thai. Oke. Kaibodan. Nah, kalau kelompok sana kita bahas apa tadi? Alasan Jepang. Ya, apa alasan Jepang? Untuk menarik simpati rakyat. Ya, untuk menarik simpati rakyat. Nah, sekarang kita tanya ke kamu, kira-kira, ya, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Tanya satu-satu lah ya. Nah, bagaimana Gus? Senang. Oke. Nih, senang juga. Tidak ada masalah lain kan? Nih, senang juga. Kelompok sini? Bahagia. Bahagia. Ya. Apa hikmahnya yang didapat hari ini, Lisna? Oke, terima kasih. Asmirani, apa hikmahnya kita belajar secara hari ini? Supaya kami bisa Bekerja sama. Benar? Manfaat kita belajar hari ini? Oke, dah. Jadi pertemuan kita hari ini, Ibu rasa ya, cukup sampai di sini. Ya. Nah, untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan kita akan membahas ya tentang materi peran wanita dan tenaga kerja. Nah, berarti membahas peran wanita dan tenaga kerja. Kalau kita kaitkan dengan peran tenaga wanita, berarti berkaitan organisasi Jinkai, ya kan? Kalau tenaga kerja berarti berkaitan dengan Romusa. Nah, kemudian metode pembelajaran kita minggu depan yaitu menggunakan estafet. Oke? Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadona, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Gaung SMK, akan melaksanakan pasca observasi yang merupakan tahapan akhir dari supervisi akademik bersama Ibu Ida Riani SPD, guru bidang studi sejarah. Selain itu bersama pengajar praktek Bapak Ahmad Rasul SPD MPD GR. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu Ida, kita akan mulai coaching pasca observasi kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Ibu Dona. Apa kabar Ibu Ida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Ibu Ida, apakah sudah bisa kita mulai percakapan pasca observasi kita pada pagi hari ini? Insya Allah sudah. Oke, baik Ibu Ida. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ida. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang sekali karena apa yang saya rencanakan, saya rencanakan sesuai dengan apa yang saya buat dan saya rencanakan ketika di kelas. Oke, berarti sangat senang Bu ya, karena sudah sesuai dengan rencana Ibu pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya.
Oke, selanjutnya apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai pada saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin, Ibu? Alhamdulillah Ibu Dona, tujuan yang saya rencanakan kemarin, yang saya sampaikan kepada Ibu Dona, ketika saya praktekkan di dalam kelas, alhamdulillah tercapai dan saya laksanakan. Oke, Sesuai dengan yang saya inginkan. sudah tercapai ya sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat kemarin. Iya benar benar. Oke, kira-kira Bu Ida, apakah ada kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Kebetulan ada Bu Dona ya. Mungkin salahnya juga pada saya ketika saya melakukan pemetaan, saya kurang teliti ketika itu, ya, sehingga ada beberapa anak yang salah saya masukkan kelompoknya ketika pemetaan, karena contohnya ketika saya melakukan pemetaan pembagian kelompok antara kinestetik dan visual, jadi di sini tertukar sehingga ketika saya memberikan tugas, ya, ada beberapa anak yang agak kerepotan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oke, tadi katanya alasannya karena pemetaan yang kurang teliti ya Bu ya, menyebabkan tugas anak itu kesusahan. Ya, ketika mengerjakan tugas. Oke. Selanjutnya, apakah penyebab terjadinya kendala ini Bu Ida? Kendalanya maksudnya? Penyebab dari kegiatan itu ada kendala tadi. Apa penyebabnya? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Yang jelasnya kan ketika pemetaan tadi, saya kurang melakukan pendekatan mungkin dengan anak. Akibatnya ketika saya melakukan pemetaan, saya kurang teliti sehingga anak itu tadi seharusnya tadi saya katakan dia ke kelompok visual, ya saya masukkan dia ke kelompok kinestetik. Oke, berarti tadi Bu bilang karena kurang teliti. Yang kedua karena Ibu tidak ada melakukan pendekatan pada sebelumnya. Oke. Kira-kira apakah ada solusi yang bisa Ibu buat untuk menyelesaikan kendala ini? Ya, yang akan saya lakukan kembali, yang akan saya perbaiki yaitu nanti ketika saya melakukan pemetaan, saya lebih mendekatkan diri dulu dengan anak, ya, melakukan pendekatan. Ya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak, itu salah satu cara saya. Oke, berarti solusinya mendekatkan diri dengan siswa supaya mengetahui minat siswa itu bagaimana ya. Oke, Bu Ida, kira-kira kapan Ibu Ida akan melaksanakan terkait rencana Ibu Ida ini? Untuk rencana perbaikan ini kalau untuk waktu dekat mungkin tidak ya Bu Dona, karena sebentar lagi kan kita mau ujian semester genap. Yang jelasnya atau yang pastinya untuk semester depan lah, ya, awal ajaran baru. Oke, baik Bu Ida, semester depan ingin dilaksanakannya. Oke, selanjutnya apa yang Ibu rasakan dari proses supervisi akademik berbasis coaching kita pada pagi hari ini? Perasaan saya tentunya sangat senang sekali ya Bu Dona, karena dari coaching ini saya banyak belajar bagaimana cara berbicara dan yang jelasnya berbicara yang sesuai dengan alur kita ya Bu ya, jadi tidak sembarangan. Jadi banyak pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini ya. Oke, bagus sekali Bu Ida. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya. Mudah-mudahan dalam percakapan ini Bu Ida bisa menerapkan yang kita dapat hari ini pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Demikian kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang kita laksanakan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.